Dari HKBP Paruluhan Resort Parulian, di pagi hari ini saya menyapa saudara-saudara sekalian. Salam sejahtera bagi kita semua. Sebelum kita membaca dan merenungkan firman Tuhan di pagi hari ini Sabtu 18 September 2021, marilah kita berdoa. Berfirmanlah ya Tuhan, hati dan pikiran telah kami buka untuk disapa firman-Mu. Amin. Firman Tuhan tertulis dalam Injil Lukas pasal 6 ayat 36. Demikian bunyinya. Hendaklah kamu murah hati sama seperti Bapamu adalah murah hati. Menjadi peniru Allah. Saudara yang terkasih dalam Kristus Yesus, ada istilah yang mengatakan like father, like son. Artinya kira-kira demikian, anaknya seperti bapaknya, anak sama dengan bapaknya. Dalam bahasa Batak dikatakan songon amang nado anakna, manang dikatakan anak nai songon amangna. Demikianlah yang hendak disampaikan nats ini kepada kita semua. Kita menjadi peniru Allah. Seperti Bapa yang di surga adalah murah hati, kiranya kita orang-orang yang percaya kepadanya di dalam diri Yesus Kristus adalah juga seorang murah hati. Apa artinya murah hati? Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia, arti murah hati adalah suka atau mudah memberi. Arti lainnya juga dikatakan dari murah hati adalah tidak pelit. Jadi seorang yang murah hati adalah orang yang tidak pelit, yang suka memberi, orang yang baik hati, pengasih dan penyayang, dan suka menolong orang lain. Saudaraku yang terkasih, perbuatan dan sikap yang mencerminkan murah hati hendaknya terlihat dalam seluruh tindakan nyata kita di dalam kehidupan kita sehari-hari. Murah hati adalah respon atau jawaban kita atas anugerah keselamatan dari Tuhan yang ditunjukkannya di dalam nama anak, dalam diri anaknya Yesus Kristus yang disalibkan untuk keselamatan kita. Keselamatan kita adalah karena kemurahan Allah, bukan karena kebaikan kita. Kemurahan hati hendaknya kita tunjukkan melalui kepedulian kita saat melihat orang lain membutuhkan pertolongan kita. Kita pasti ingat cerita Tuhan Yesus tentang orang Samaria yang baik hati atau yang murah hati. Di mana ketika orang Samaria itu melihat orang yang teraniaya tergeletak di pinggir jalan, dia menolong, dia membalut lukanya, kemudian dia membawa ke penginapan, di sana dirawat. Dan ketika dia mau melanjutkan perjalanannya, dia menitip pesan kepada orang yang punya penginapan bahwa dia akan kembali untuk hitungan dengan orang tersebut mengenai biaya yang teraniaya. Murah hati kepada orang lain hendaknya lahir dari ketulusan hati dan kita lakukan untuk semua orang tanpa terkecuali. Kemurahan hati yang kita lakukan hendaknya kita tidak mengingat-ingat apa yang telah kita lakukan. Sebab apa yang kita lakukan saat ini adalah awal dari tindakan murah hati yang akan kita lakukan di kemudian. Dan begitu seterusnya. Dengan demikian dapat kita katakan bahwa tindakan murah hati adalah tindakan yang berlangsung terus-menerus selama masih kita hidup, selama masih ada waktu dan kesempatan bagi kita. Filipi pasal 2 ayat 10 mengatakan, karena kita ini buatan Allah, diciptakan dalam Kristus Yesus untuk melakukan pekerjaan baik yang dipersiapkan Allah sebelumnya. Ia mau supaya kita hidup di dalamnya. Saudaraku yang terkasih, kita semuanya wajib hidup menjadi peniru Allah di dalam kehidupan kita, yaitu menjadi orang yang murah hati. Kita bisa saja menghadapi banyak tantangan untuk menjadi seorang yang murah hati, tetapi Allah beserta dengan kita
yang memberikan kepada kita kekuatan dan keteguhan hati untuk tetap menjadi seorang yang murah hati, apapun tantangan dan hambatan yang kita temukan. Seperti seorang olahragawan yang selalu berlatih untuk menjaga kebugaran tubuhnya dan untuk menjadi modalnya dalam berlomba saat ada perlombaan untuk meraih juara. Marilah kita juga berlatih secara terus-menerus untuk menjadi orang yang murah hati. Bermurah hati tidak melulu memberi bantuan secara materi kepada orang lain, tetapi semua yang ada pada kita kiranya menjadi persembahan kita kepada Tuhan untuk menunjukkan bahwa kita seorang yang percaya, peniru Allah, orang yang bermurah hati. Hendaklah kita murah hati, sama seperti Bapa kita yang di sorga adalah murah hati. Matius pasal 5 ayat 7 mengatakan, berbahagialah orang yang murah hati, karena mereka akan beroleh kemurahan. Amin. Mari kita nyanyikan buku Ende nomor 723 ayat 2, Tujolom o Tuhan. Tujolom o Tuhan saigara rohakon, tung uduk do mangoloiho. Todimi matok tong margogoy hon awon, mangula holomoni roham. Tuk pogos pedison manang sonang tahe, marsigatung tuho sasude. Holan ho hui hutodang bedirikon, togu togu matu nature. Marilah kita berdoa. Ya Allah Bapa kami di dalam surga, dengan kuat kuasa Roh Kudus-Mu, bentuklah hidup kami menjadi orang yang murah hati kepada sesama kami, sama seperti Engkau murah hati kepada kami orang-orang yang percaya kepada-Mu. Ya Tuhan, yang sakit Tuhan berikan kekuatan dan kesembuhan, yang berduka Tuhan berikan penghiburan. Segala aktivitas dan pekerjaan yang dilakukan oleh orang-orang yang percaya kepadamu, Tuhan berkati, Tuhan berikan buah yang baik. Dalam satu hari ini, kami serahkan kehidupan kami hanya ke dalam tangan pengasihan-Mu saja. Dalam nama anak-Mu Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Anugerah Tuhan kita Yesus Kristus, kasih setia dari Allah Bapa, serta persekutuan Roh Kudus, itulah yang menyertai-Mu hari ini kekal sampai selama-lamanya. Amin. Bapak, Ibu, saudara-saudara yang terkasih, taatlah akan protokol kesehatan. Memakai masker, mencuci tangan dengan air yang mengalir, menjaga jarak, menghindari kerumunan, dan yang terutama, jangan lupa berdoa kepada Tuhan. Salam sehat, tetap semangat. Tuhan Yesus memberkati kita semuanya. Shalom.